就是生。Halo kawan-kawanku penonton film adrenalin, apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yohan, amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul The Fork yang rilis pada tahun 2012. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada suatu masa di Cina, tepatnya di kerajaan Song, terdapat pasukan polisi yang menangani kasus-kasus khusus. Mereka disebut dengan Divisi ke-6, yang dipimpin oleh Komandan Liu, dan dialah yang bertanggung jawab langsung kepada Kaisar. Pada saat itu, Komandan Liu menerima seorang wanita sebagai kepala regu Divisi ke-6, yang bernama Ji Yaohua, atau kita panggil saja Hua. Seorang ahli kungfu yang direkomendasikan langsung oleh Kaisar kepada Komandan Liu. Pada masa itu, terjadi pengedaran uang palsu di kerajaan Song setelah salah satu cetakan koin emas negara hilang dicuri. Divisi ke-6 mendapat informasi bahwa cetakan koin emas itu berada di tangan seseorang yang bernama Jiasan. Dan saat ini Jiasan diduga akan melakukan transaksi uang palsu di suatu tempat hiburan. Namun, sebelum transaksi itu terjadi, Jiasan didatangi oleh seorang penagih hutang yang bernama Cui Luesang. Luesang ini terkenal karena tidak ada hutang yang tidak bisa dia tagih. Jiasan lalu berkata bahwa dia akan membayar hutang itu setelah transaksi ini berhasil. Di tempat itu juga, ternyata dari tadi pergerakan Jiasan ini telah dipantau oleh seorang wanita dari lantai atas. Wanita lumpuh itu adalah Seng Yayu, atau kita panggil saja Nurul. Nurul ini memiliki kemampuan telepati dan telekinesis yang sangat kuat. Dia juga ditemani oleh sang guru yang bernama Zhuge Zhengwu, atau biasa dipanggil Udin. Sementara itu, Luesang yang disuruh seseorang untuk menagih hutang kepada Jiasan malah diperlihatkan sebuah cetakan koin palsu yang telah dia curi dari kerajaan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria menghampiri mereka berdua. Pria itu bernama Leng Lingqi, atau kita panggil saja sebagai Eko. Eko ini merupakan salah satu anggota Divisi ke-6 yang sedang menyamar untuk menangkap Jiasan. Namun, sebelum melakukan tindakan apapun, Luesang menyadari kalau minumannya telah diracuni, sehingga Jiasan yang sadar kalau dia telah dijebak langsung menyerang Eko. Pada saat kekacauan itu terjadi, Jiasan ternyata menggunakan jurus 1000 bayangan untuk melarikan diri. Namun, tempat itu sudah dikepung oleh Divisi ke-6. Nurul juga mengetahui bahwa Jiasan yang asli masih terjebak di dalam. Nurul lalu menggiring Jiasan ke tempat salah satu anak buah guru Udin yang bernama Tieso, si tangan besi. Sementara itu, Luesang yang terjebak di dalam situasi ini terpaksa melawan Eko yang memiliki kemampuan bertarung setara dengan dirinya. Setelah bertarung beberapa saat, mereka berdua pun dikepung oleh pasukan Divisi ke-6. Saat mereka akan ditangkap, Guru Udin menemui Komandan Liu dan memperkenalkan diri. Guru Udin lalu mengaku bahwa dia adalah pasukan khusus yang disebut pasukan suci.
Mereka menangani kasus-kasus yang sama dengan divisi ke-6. Namun, karena baru mendengar adanya pasukan suci, Komandan Liu pun tak langsung mempercayainya. Ketika situasi mulai memanas, datanglah pangeran kerajaan di tempat tersebut. Sang pangeran lalu menengahi mereka berdua dan meminta Guru Udin untuk menunjukkan lencana emas pemberian dari Kaisar. Meskipun sedikit khawatir, Guru Udin pun memperlihatkan lencana itu. Dan melihat lencana sama artinya dengan melihat Kaisar. Sehingga mereka semua yang ada di sana pun langsung berlutut. Setelah menunjukkan identitasnya, Guru Udin pun menawarkan pertukaran pada Komandan Liu. Guru Udin akan menyerahkan jiasan yang dia tangkap untuk ditukar dengan Lue Shang. Awalnya, Komandan Liu menolak hal itu, karena Lue Shang juga merupakan seorang buronan. Namun, karena rekomendasi dari sang pangeran, Komandan Liu pun akhirnya mau melepaskan Lue Shang. Setelah kejadian itu, Komandan Liu pun menyalahkan Eko karena bekerja tanpa koordinasi darinya. Komandan Liu bahkan meminta lencana milik Eko dan mengeluarkannya dari divisi ke-6. Eko yang kesal lalu melampiaskan kemarahannya itu di sebuah gua. Ternyata Eko ini memiliki kekuatan hebat yang bisa merubahnya menjadi seperti serigala buas. Oleh karena itu, dia sering disebut sebagai manusia serigala. Tak lama kemudian, datanglah Komandan Liu di sana. Komandan Liu mengatakan bahwa pemecatan Eko hanyalah siasat saja. Dia juga mengembalikan rencana Eko dan memintanya untuk menyelidiki pasukan suci yang dipimpin oleh Guru Udin. Karena Komandan Liu mencurigai adanya konspirasi yang mengarah pada Menteri Cai di balik pembentukan petugas tersebut. Sementara itu, Lue Shang saat ini dibawa ke markas petugas suci. Dia berkenalan dengan Die Shou si tangan besi dan Nurul yang ahli telepati. Ketika Guru Udin muncul di sana, Lue Shang pun langsung berterima kasih kepadanya karena sudah membantu dia lepas dari jeratan divisi ke-6. Tak lama kemudian, Tante Mina, pemilik tempat hiburan kemarin, datang berkunjung. Dia membawa minuman legendaris untuk diberikan kepada Guru Udin. Saat itu, Lue Shang yang hendak pergi dari markas malah tertarik dengan aroma minuman tersebut. Melihat hal itu, Guru Udin pun menawarinya untuk tinggal di sana dan minum-minum bersama. Lue Shang yang memang suka minum akhirnya tak bisa menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sana serta bergabung dengan Guru Udin. Pada keesokan harinya, Guru Udin meminta Lue Shang untuk mencari seseorang yang bermarga Leng. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Leng Lingqi atau si Eko. Ketika dia sudah bertemu Eko, di tempat itu juga ternyata ada Die Shou dan Nurul yang ada di sana. Rupanya Guru Udin ingin ketiga anak buahnya itu untuk membujuk Eko agar bergabung dengan petugas suci. Setelah Eko setuju, dia pun langsung menemui Guru Udin. Guru Udin lalu memberikannya sebuah lencana dan menjelaskan cara kerja petugas suci kepada Eko. Guru Udin lalu mengatakan bahwa petugas suci saat ini sedang menyelidiki cetakan koin emas kerajaan yang telah dicuri. Petugas suci mencurigai bahwa cetakan yang di tangan jiasan itu adalah palsu. Guru Udin juga mengira bahwa ada orang lain yang berpengaruh di balik kasus ini. Eko kemudian dibawa ke markas petugas suci. Ketika bertemu dengan Nurul, Eko pun langsung terpesona melihat kecantikannya. Lue Shang lalu memberitahu Eko jika Nurul ini memiliki kemampuan membaca pikiran. Setelah bergabung dengan petugas suci, Eko pun secara rutin melaporkan temuan-temuannya kepada Komandan Liu dan kekasihnya yaitu Hua. Beberapa hari kemudian, petugas suci mendapat info bahwa Menteri Shu pergi menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh An Shigeng.
An Shikeng ini adalah salah satu pendukung dari Menteri Cai Cheng. Guru Udin yang belum mengenal An Shikeng lalu mengajak Eko untuk menghadiri pesta tersebut. Malam harinya, Guru Udin dan Eko pun datang ke tempat perjamuan. Ternyata Komandan Liu dan Hua, kekasihnya Eko, juga hadir di sana. Tak lama kemudian, An Shikeng atau yang biasa dipanggil Sugeng ini keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat Guru Udin, Sugeng pun langsung menghampirinya. Dia merasa tidak mengundang Guru Udin dan merasa keberatan dengan kehadirannya. Sesaat kemudian, datanglah pangeran di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Sugeng pun langsung menyambut sang pangeran. Di depan sang pangeran, Sugeng pun mengusir Guru Udin karena tidak merasa mengundangnya. Sesampainya Eko di markas, dia tak melihat anak anjing peliharaannya. Saat dia mencari hewan kesayangannya itu, Lue Sheng menawarkannya makanan yang dia katakan terbuat dari daging anjing. Mendengar hal itu, Eko pun menjadi marah sekali dan membuat naluri serigalanya menjadi bangkit. Di tengah-tengah perkelahian itu, Tieso muncul dan terkejut melihat kedua temannya itu sedang bertarung. Dia lalu mencoba memisahkan mereka, namun malah langsung diserang oleh Eko. Setelah Eko sadar, Lue Sheng pun mengaku kalau dia hanya bercanda. Makanan itu sebenarnya terbuat dari daging domba. Tak lama, datanglah Guru Udin dengan menggendong anjing milik Eko. Melihat ruangan itu hancur, Guru Udin pun langsung memarahi mereka semua. Pada suatu malam, Eko pun menemui Nurul. Eko sadar jika dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Nurul, karena Nurul ini bisa membaca pikirannya. Eko juga mengakui bahwa dia ingin secepatnya kembali ke divisi ke-6 setelah kasus penipuan uang ini selesai. Waktu demi waktu, peredaran uang palsu di kerajaan Song semakin meresahkan. Banyak masyarakat yang mengaku kepada Guru Udin tentang masalah ini, sehingga dia pun mengerahkan beberapa petugas suci untuk mencari orang yang menyebarkan uang palsu itu. Setelah beberapa waktu pengintaian, akhirnya mereka menemukan orang-orang yang mencurigakan. Lue Sheng ternyata mengenal salah satu orang itu yang biasa disebut dengan si buta emas. Dia ini sudah sering keluar masuk penjara karena masalah penipuan dan pemalsuan uang. Eko dan Lue Sheng pun terus mengikuti kemana orang itu pergi hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang dekat dengan sungai. Lue Sheng dan Eko pun langsung mengintip ke dalam tempat itu. Mereka melihat beberapa orang yang sedang mencetak uang palsu. Mereka berdua lalu segera kembali dan melaporkan hal itu kepada Guru Udin. Saat itu, Nurul juga mengatakan bahwa si buta emas sempat bertemu dengan Hua. Bahkan, Hua juga membunuh burung pengintai milik Nurul. Namun sayangnya, Nurul tidak punya bukti akan hal itu. Guru Udin lalu menyuruh mereka untuk tetap mengawasi si buta emas sambil mencari tahu apa keterkaitan Hua dengan masalah ini. Pada malam harinya, Eko pun melaporkan kejadian itu kepada Komandan Liu juga. Komandan Liu lalu memerintahkan divisi ke-6 untuk memeriksa tempat yang disebutkan oleh Eko.
Akan tetapi, sesampainya mereka di sana, tempat itu sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa. Saat mereka tengah mencari bukti di tempat itu, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang berambut putih. Ternyata orang itu adalah Han Long, salah satu anggota divisi ke-6 yang sudah mati beberapa hari yang lalu. Saat itu, Han Long seperti mayat hidup yang dikendalikan oleh seseorang dari jauh. Di tengah-tengah pertarungan itu, datanglah Eko dan Lue Xiang. Melihat Hua yang telah terluka, Lue Xiang pun menyuruh Eko untuk membawanya pergi. Sementara dia akan menghadapi Han Long. Setelah membereskan mayat hidup Han Long, mereka pun membawa Hua yang terluka parah ke markas petugas suci. Guru Udin dan 4 pendekar sakti itu pun langsung bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa Hua. Akan tetapi, di tengah-tengah ketegangan itu, salah satu anggota petugas suci melaporkan bahwa divisi ke-6 telah mendatangi tempat mereka. Melihat pertarungan itu, Guru Udin pun menyuruh para muridnya untuk berhenti. Karena dia tidak ingin masalah antara petugas suci dan divisi ke-6 semakin meruncing. Komandan Liu datang dan menuduh petugas suci telah menculik Hua. Eko yang mendengar hal itu pun lalu menyerahkan Hua kepada divisi ke-6. Dengan begitu, Komandan Liu pun akhirnya menarik semua pasukannya kembali. Dieso lalu menuduh jika Eko lah yang telah membocorkan informasi tempat pembuatan uang palsu kepada divisi ke-6. Mengetahui mereka berdua ribut, Guru Udin pun menengahi mereka. Eko lalu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa waktu merenung, Eko pun kembali ke markas. Namun, tempat itu sudah dijaga oleh divisi ke-6. Sementara itu di dalam, Guru Udin mengira bahwa Menteri Cai Cheng telah mempengaruhi Kaisar untuk menghentikan operasi petugas suci. Dan di hari itu juga petugas suci resmi dibubarkan. Meskipun dengan berat hati, satu persatu dari mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah petugas suci dibubarkan, mereka pun menempuh hidup masing-masing. Namun, tetap mengingat kenangan indah saat masih bersama-sama. Akan tetapi, hal itu ternyata tidak berlangsung lama. Pada suatu kesempatan, mereka pun bertemu di tempat percetakan uang palsu yang berada di pinggir sungai. Mereka sama-sama ingin mencari sesuatu yang bisa menyatakan bahwa petugas suci tidak bersalah. Pada saat itu, mereka melihat debu sisa tubuh Han Long yang masih ada di sana. Dieso lalu mengatakan bahwa ilmu yang bisa mengendalikan orang mati berasal dari daerah barat. Dieso mengatakan hal itu karena dia tahu sedikit informasi mengenai jurus tersebut. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, tanpa disangka Eko pun muncul di sana. Dia juga melakukan analisa dan mencari bukti di tempat tersebut. Eko lalu menemui Hua di markas divisi ke-6.
Mereka ternyata sama-sama mencurigai Sugeng sebagai dalang dibalik semua ini. Pada keesokan harinya, Eko dan Hua pun mendatangi sebuah dermaga yang berada di bawah pengawasan Sugeng secara langsung. Mereka mencari hubungan barang-barang di dermaga dengan tempat di tepian sungai. Ternyata Tiesho dan Lu Weisang saat itu juga memikirkan hal yang sama. Saat bertemu, Tiesho mengatakan jika dia sedang mencari bunga anggrek penuai jiwa yang digunakan sebagai ramuan untuk mengendalikan mayat hidup. Saat sedang mencari-cari, mereka menemukan sebuah peti mati berisi mayat yang sudah lama membusuk. Mereka melihat anggrek penuai jiwa tumbuh di sisa-sisa mayat itu dan membusuk. Tiesho dan Lu Weisang pun melaporkan hal itu kepada Guru Udin. Namun, Guru Udin mengatakan bahwa mereka harus memberikan informasi ini kepada divisi ke-6 karena saat ini mereka sudah tidak punya wewenang lagi. Akan tetapi, Tiesho tidak setuju dengan hal itu. Dia ingin petugas suci yang menyelidikinya sendiri. Saat itu, Eko yang ada di sana pun mengatakan bahwa bukan Sugeng yang ingin diringkus oleh Komandan Liu, melainkan Guru Udin ini sendiri. Guru Udin lalu mengajak Nurul untuk pergi menemui pangeran kerajaan. Sementara itu, Hua memberitahu Sugeng bahwa petugas suci telah menemukan anggrek penuai jiwa sebagai barang bukti. Dari sini baru diketahui bahwa Hua ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh Sugeng untuk menyusup ke dalam divisi ke-6. Pada saat itu, Sugeng pun memperlihatkan bala tentaranya yang baru. Sugeng berencana menggunakan pasukan mayat hidup untuk mengambil alih pemerintahan. Sementara itu, Guru Udin dan Nurul yang tiba di kediaman pangeran bertemu dengan Komandan Liu serta Hua yang sudah ada di sana. Saat mereka bertemu dengan sang pangeran, Komandan Liu melaporkan bahwa Sugeng saat ini sedang membangun pasukan mayat hidup. Kemungkinan besar Sugeng berencana untuk merebut tahta kerajaan. Saat tengah berdiskusi itu, tiba-tiba Sugeng datang dengan para pasukan mayat hidupnya. Dan tanpa banyak berkata-kata, Sugeng pun langsung menyerang pangeran serta yang lain. Di tengah pertarungan, Guru Udin meminta Nurul dan Hua untuk mencari bala bantuan. Sementara mereka akan tetap di sini untuk melindungi pangeran kerajaan. Saat di tengah jalan, Hua ini malah langsung menyerang Nurul. Dan ternyata di sini Nurul tidak selamat dengan apa yang terlihat. Dia mampu menghindari setiap serangan dari Hua dengan menggunakan tongkat sakti. Dan balik menyerang Hua menggunakan senjata rahasia. Sementara itu, petugas suci yang lain akhirnya sampai di kediaman pangeran. Mereka menerobos masuk dengan menghancurkan pintu gerbang. Ketika pendekar itu lalu melihat pangeran dan Guru Udin tengah dikejar-kejar oleh pasukan mayat hidup. Mereka pun kemudian langsung menghajar para pasukan yang glowing itu.
Tieso yang sudah tahu kelemahan para mayat hidup itu ternyata ada di kepala, dengan mudah dia pun dapat menghancurkan mereka menjadi debu. Melihat hal itu, Guru Udin pun menggunakan tenaga tinju penyedot jiwa untuk menghancurkan semua kepala mayat hidup itu sekaligus. Melihat hal itu, Sugeng pun terkejut dan tak bisa berkata-kata. Mengetahui Sugeng sedang sendirian, Eko dan teman-temannya pun langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan itu, Nurul akhirnya muncul di sana. Dengan begitu, keempat murid andalan Guru Udin pun berkumpul untuk menghadapi Sugeng sekaligus. Saat mereka berusaha untuk mengeroyok Sugeng, Hua tak sengaja terkena serangan es milik Sugeng. Pada saat ketika temannya itu terpojok, Nurul pun mencoba untuk mengganggu Sugeng dengan senjata rahasianya. Meskipun tak bisa melukai, tetapi serangan tersebut telah memberi waktu yang cukup untuk ketika temannya melepaskan diri dari kurungan tenaga milik Sugeng. Cuplikan di ulti Eko sampai diparani pasukan. Pada saat akan dikepung, Sugeng ternyata masih bisa bangkit, dan dia pun langsung mendekati Hua. Saat akan membawa Hua pergi, tak disangka murid kesayangannya itu malah menusuknya sendiri. Namun, Sugeng yang sakti lalu melepaskan diri dan kabur dari pertempuran. Setelah semua kejadian itu, divisi ke-6 dan petugas suci akhirnya mau bekerja sama untuk melawan para musuh. Dan hal itu pun membuat pangeran kerajaan menjadi bahagia, karena kedua kelompok hebat ini akhirnya bisa bersatu. Pada keesokan harinya, Hua bertanya kepada Nurul mengapa dia mau menolong dirinya. Nurul lalu menjawab bahwa dia tak akan menghabisi Hua sebelum kebenaran tentang dirinya bisa terungkap. Tak lama, Eko pun muncul di sana. Di saat itu, Eko mengatakan kalau dia sudah mengundurkan diri dari divisi ke-6 dan bergabung dengan petugas suci. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalau punya kekuatan atau kekuasaan, jangan sombong dan menggunakannya secara sembarangan. Karena orang-orang yang lebih dulu sombong tidak suka dengan kesombongan orang lain. Akhir kata, pergi ke rumah Adit sambil membawa naga. Adiknya Maman undur pamit dan sampai jumpa.